Karena berdebat itu kemudian akan memperlihatkan siapa yang lebih baik, siapa yang tidak lebih baik kan Iya. gitu. Sehingga si pemirsa, si penonton ini tadi dapat memastikan saya yakin memilih si A karena dia lebih baik dibandingkan si ini. Tapi kalau sama-sama saling mendukung, saling apa yang kita bisa pilih kan? Nah, persoalannya adalah Banjarmasin ini berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Banjarmasin ini kan hampir setengah abad nih usianya. Kemudian Banjarmasin ini kan 20% penduduk Kalimantan Selatan itu menumpuk di Banjarmasin di wilayah yang sangat kecil, 92 km persegi, kan begitu. Dan orang-orang yang berkumpul di Banjarmasin ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas di atas rata-rata di kabupaten lain, ya. Misalkan IPM-nya kan Kota Banjarmasin ini lebih tinggi, hanya berbeda sekian poin dari Kota Banjarbaru, kan. Kemudian seharusnya orang yang menjadi pemimpin tadi disampaikan oleh Prof. Hadi juga adalah orang yang betul-betul di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata, dan kita dapat memastikan bahwa oh si A memang layak dengan kompetensi yang dimilikinya untuk memimpin kita, kan begitu. Apalagi di Banjarmasin ini kan rata-rata orang-orang dari luar Kalimantan Selatan itu numpuknya di Banjarmasin juga, kan kita malu. Kita malu bagaimana kemudian wajah pemimpin kita ke depannya itu belum sesuai dengan harapan kita. Bukan berarti ekspektasi kita tinggi. Karena memang Kota Banjarmasin ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang mampu menyelesaikan persoalan Kota Banjarmasin hari ini. Jadi bukan selera kita yang tinggi, tapi memang kebutuhannya memang harus seperti itu. Kebutuhannya begitu. Kita butuh orang-orang yang capable terhadap persoalan di Banjarmasin. Karena persoalan Banjarmasin ini jauh lebih sangat tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain. Tadi persoalan penduduk. Jumlah penduduk kita luar biasa banyaknya. Dan dengan jumlah penduduk yang banyak itu, maka kemudian kompleksitas itu meningkat. Ya kan? Nah, ini harus dipahami oleh calon pemimpin. Kita bukan sedang memimpin satu wilayah RT begitu. Kita ingin mengadakan tempat sampah di sini. Tidak begitu. Banjarmasin ini sangat kompleks ya. Bukan hanya soal kita menempatkan sarana prasarana baru, tidak begitu. PR kita adalah menyelesaikan persoalan yang sudah lama tidak diselesaikan. Makanya sebenarnya dalam konteks ini semua pemimpin paslon yang ada ini harusnya dia memiliki konsep keberlanjutan. Memiliki keberlanjutan, kan pembangunan itu memang wajib berlanjut. Nah, ini juga persoalan yang salah kaprah saya kira ya. Semua pemimpin-pemimpin kita seolah-olah kalau dia tidak sepaham dengan pemimpin sebelumnya, lalu kemudian dia membuat sesuatu yang baru. Padahal proses sebelumnya itu sudah menggunakan energi dan anggaran pajak masyarakat. Kalau itu tidak dilanjutkan, berarti ini sudah tidak tidak bermanfaat lah pajak yang diberikan itu. Nah, maka kemudian konsep keberlanjutan itu penting karena persoalan kita hari ini itu adalah menyelesaikan persoalan yang sudah lama tidak diselesaikan. Misalkan persoalan kota di Banjarmasin ini kan sudah di depan mata kita sudah nampak jelas ya, terkait dengan degradasi sungai kita. Iya. Dan persoalan-persoalan ini pada saat debat itu tidak ada muncul. Coba kalau kita sebutkan semua tidak ada. Padahal berbicara infrastruktur kan, degradasi sungai, bagaimana kemudian air kita di sungai itu tercemar dan sebagainya. Ini tidak muncul ya. Kemudian bagaimana soal persampahan, kawasan kumuh, kawasan yang padat, kemudian wajah kota kita yang semrawut, macet, kemudian kebakaran, kemudian rentannya bangunan kita runtuh, miring dan sebagainya. Ini tidak ada yang muncul. Jadi kita belum menangkap pikiran mereka untuk menyelesaikan problem itu. Sama saya sih. Jadi saya berpendapat bahwa paslon-paslon ini tiba-tiba jatuh dari langit begitu. Dan jatuhnya di Banjarmasin. Kan gitu. Atau misalnya kalau mereka beralasan, kita kan dibatasi dengan tema nih. Nah, justru disitulah tadi makna dari debat. Mampu nggak kita menyampaikan alasan itu terkait dengan persoalan di Kota Banjarmasin? Nah, bagaimana dia mampu menyampaikan persoalan itu di dalam pikirannya saja tidak tersentuh itu kan begitu. Makanya ini penting dikemukakan pada proses sebelum terpilih daripada nanti kita sibuk dalam satu periode 5 tahun kita capek
mengkritik begitu kan. Nah, Iya, itu. karena tidak bisa ganti pemain di tengah jalan. Iya bisa mengerti. Nah, dan kita harus, nah makanya itu, ya maka persoalan-persoalan ini sangat penting. Nah, persoalan yang paling penting juga tadi jumlah penduduk di Kota Banjarmasin ini sangat banyak, ya. Nah, kalau kita melihat data juga bahwa angka usia sekolah di Kota Banjarmasin ini relatif rendah loh. Sekolah untuk sekolah menengah atas dibandingkan Kota Banjarbaru misalkan. Kota Banjarbaru itu 80%. Kita masih di angka 70%, 10% bedanya. Sementara jumlah jumlah penduduk itu sangat besar kan. Nah, bagaimana kita bisa bersaing? Persoalannya tidak muncul juga. Ya, kita hanya sibuk persoalan-persoalan yang live service gitu ya, koper-kopernya saja. Nah, festival gitu ya. Nah, festival seremonial. Itu yang dibanggakan. Sementara orientasi kita membangun SDM tidak jelas. Meskipun ada paslon yang menyebutkan mau beasiswa A, beasiswa B. Tapi itu tidak konkret. Tidak konkret dalam artian beasiswa itu kan sesuatu pekerjaan yang paling gampang ya, memberikan orang uang. Tapi tidak dibangun secara sistematis. Bagaimana kemudian sumber daya manusia di Banjarmasin ini dinaikkan. IPM kita tinggi, 79 itu ditopang apa? Pendapatan per kapita. Bukan ditopang oleh bagaimana kemudian sistem kita bagus. Dalam artian tingkat pendidikan, kemudian lingkungan kita bagus, kesehatan, sanitasi tidak. Kalau kita cek misalkan sistem sanitasi kita paling buruk loh. Ya, bagaimana kemudian hari ini sistem cemplung itu masih di mana-mana. Apalagi kita soal sungai ini tidak tersentuh. Ya, tidak tersentuh. Nah, saya berharap nanti itu di debat kedua itu muncul persoalan-persoalan Banjarmasin yang betul-betul tadi paslon tidak lagi jatuh dari langit gitu ya, tapi betul-betul lahir dari Banjarmasin, hidup dari Banjarmasin. Tapi itu ya tergantung panelis ya. Iya. Dewa Gius apa ya? Iya. Nah, itu juga. Nah, panelis kita ya memang panelis harus juga memiliki daya kritis yang tinggi terkait persoalan Banjarmasin, ya. Nah, barangkali juga harus dicek juga RPJPD kita. Nah, persoalannya itu kan kadang-kadang begitu. RPJPD itu soal formalitas. Tidak dibahas secara mendetil, tidak dikuliti begitu dalam, lalu kemudian yang lahir ya permukaan-permukaan saja juga. Nah, ini kan jadi persoalan yang kompleks gitu ya. Maka kemudian persoalan di Banjarmasin terkait infrastruktur misalkan. Tidak ada yang membahas bagaimana kemudian soal calap, banjir, infrastrukturnya apa? Bagaimana kita mau memajukan pariwisata kita misalkan? Kalau kota kita tidak nyaman, kan kita malu. Itu tidak terjawab kemarin. Tidak ada terjawab. Nah, persoalan pariwisata ingin membuat Sirim jadi pasar UMKM, nah itu kan tidak tepat juga, iya kan? Bagaimana mungkin ruang publik jadi alih fungsi kan? Jalan aja diizinkan jualan, Nah, udah banyak yang jualan kenapa diurus lagi? Jalan sendiri kan? Nah, ini yang harus dipahami paslon bahwa persoalan ini tidak segampang itu, ya. Persoalan pariwisata itu adalah persoalan bagaimana memang untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat misalkan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan lama menginap di Kota Banjarmasin lebih panjang, tidak 1 hari 2 hari, tapi lebih panjang. Agar apa? Mereka bisa menikmati di sini. Bagaimana mereka bisa lama kalau tidak nyaman kota kita? Nah, berbicara pariwisata, kita harus berbicara infrastruktur dulu sebagai pondasinya, ya kan? Nah, kalau infrastruktur kita bagus, nyaman dan sebagainya, tadi tidak calap lagi, tidak pasang lagi, ya kan? Sistem drainase kita sudah bagus. Nah, baru kita berbicara lebih jauh. Nah, ini kan tidak muncul, ya kan? Ini kan tidak muncul dalam persoalan, dan ini adalah realita kita yang sudah kita kritik 5 tahun terakhir ini kan? Ternyata itu tidak membekas. Apakah kemudian Masuk sini. Iya. Apakah kemudian itu tidak dipahami secara mendalam? Dan tentu juga ini persoalan yang semakin membuat kita Banjarmasin ini jangan-jangan nantinya akan ditinggalkan. Apalagi statusnya sekarang tidak bukan IKP lagi kan, ibu kota provinsi lagi. Ketika kota kita semakin terdegradasi dan semakin tidak nyaman, orang-orang yang tadi sudah bermukim di sini dia bisa jadi memilih pilihan lain kan. Nah, persoalan lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi misalkan, kan selama ini suntikan dana dari pusat itu kan lebih banyak ya.
Ya. transfer dana dari pusat. Ya, kita masih sangat bergantung dengan APBN. APBN kan? Ah. Nah, ketika tiba-tiba transfer itu dikurangi, kan kelabakan. Ya, Iya kan? Semua infrastruktur jadi pembangunan proyeknya stop. ya, karena kemandirian fiskal kita lemah. Iya. Nah, ini kan persoalan yang di depan mata. Seharusnya paslon-paslon ini kritis terhadap itu. Bagaimana kemudian strategi yang bisa mereka lakukan ketika persoalan ini kan cuma hanya berbicara tentang ini kan soal tentang bagaimana manajemen, tidak segampang itu. Ini kan persoalan bagaimana kemudian anggaran dari pusat transfer itu berkurang ketika status ibu kota nanti ibu kota itu berpindah kan? Bang, sebentar, Bang Akbar. Ya. Kan kalau kita sama sangat bergantung dengan APBN. Ya. Karena tadi ruang fiskal kita APBD kota, kalau kita bicara kota misalnya, kan Ya. sangat terbatas ruang Betul. geraknya. Ketika ada mandatory budget, misalnya anggaran pendidikan harus minimal 20%, Betul. anggaran kesehatan ada anggaran minimal segala macam. Nah, dengan segala keterbatasan sumber daya pendapatan asli daerah kita yang juga tidak bisa digenjot lebih jauh misalnya, Ya. sementara itu tumpuan kita, maka kan mensinergikan antara program nasional dan daerah kan kira-kira menjadi penting, kan, Bang? Sangat penting. Ah. Nah, disitulah sebenarnya muncul pada saat debat itu. Kan itu tidak ada yang muncul tuh. Strategi apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah pusat, gini ya, wilayah kita ini kan kota ya. Kota itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dia yang punya wilayah, Iya. wali kota itu. Dia punya wilayah, dia punya orang ada di situ. Dia orang kapasitas di situ kan. Nah, ketika dia memiliki program yang jelas, ya, dan terlihat terstruktur dan targetnya jelas, itu pasti memiliki bergening di pusat ketika kita meminta sebuah anggaran. Tapi kalau permintaan kita mengawang-awang dalam artian program perencanaannya tidak jelas gitu ya, misalkan tadi sport center setiap kecamatan, bagaimana studi kelayakannya? Kan gitu ya. Nah, ini kan persoalan kemudian yang seolah-olah sangat gampang dimunculkan tapi tidak menyelesaikan permasalahan utama di Kota Banjarmasin. Persoalannya kan misalkan tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kita kan cuma 5%. Bahkan tidak sampai 4,9% gitu kan. Sementara syarat dari kementerian itu kan 20 plus 10%. Sementara kita cuma 5%. Cuma 5%. Kan itu udah muncul. Undang-undang tata ruang. 20% wajib dimiliki oleh pemerintah wilayah atau kabupaten kota. 10%-nya boleh mengambil dari pihak di luar pemerintah, yaitu pihak swasta ataupun perumahan. Dan ini kan belum terkelola. Banjarmasin tidak. Nah, strategi itu bagaimana mengatasinya? Kan tidak muncul juga. Hanya untuk spot center kemudian dimunculkan alasan-alasan bahwa spot centernya skala kecil. Nah, ini juga bahwa pemilihan kata itu sangat penting. Ketika kita berbicara spot center itu sangat kompleks sebenarnya. Kita tidak bisa juga membatasi. Akan lebih baik lagi kalau misalnya menyebutkan ruang terbuka untuk ruang publik yang nyaman dan sebagainya, itu lebih berguna saya kira dibandingkan karena istilah kita itu membuat bangunan. ada pesan yang disampaikan. Ada pesan. Harus spesifik kan? Harus spesifik dan pesan itu kemudian memberikan cerminan kepada kita bahwa oh ternyata orientasinya begini kan gitu. Tapi kan tidak dikritisi oleh calon lain kan? Tidak dikritisi karena yang lain juga narasinya tidak sampai kan gitu pemahamannya. Nah, ini yang menjadi debat yang yang sangat disayangkan saya kira. Tapi mudah-mudahan Bang Akbar, mudah-mudahan kita masih ada satu debat lagi. Mudah-mudahan di debat terakhir itu nanti di penghujung itu semua yang kita harapkan tadi setidaknya muncul. Nah, itu harapan kita di debat kedua nanti. Karena kalau tidak maka ya sadaqallahu lazim kan. Dan tentu juga kita berpesan kepada KPU sebagai penyelenggara, jangan sampai ini hanya seremonial gitu kan. Betul. Hanya menjalankan ritual politik ataupun anggaran yang sudah dimasukkan di situ. Yang penting ini syarat kan rukun menggunakan gugur. anggaran rakyat. Menggunakan anggaran rakyat ini. Iya. Nah, jangan sampai begitu. Kalau perlu ketua KPU-nya kita undang ke sini ya. Oke, artinya itu harapan kita. Terakhir ini kita harus karena ke waktu kita nih. Kita ingin tutup oleh Sultan Batangbanyu Institute. Bahwa kita ini kan Sultan punya kerisauan. Kita punya harapan tadi bahwa debat. Apalagi Banjarmasin kan termasuk daerah Batangbanyu kan. Batangbanyu. Ini kewajiban Sultan. Jadi kita ingin Batangbanyu Institute. Daerahnya Sultan, maka Sultan yang harus membicarakan mengenai Batangbanyu. Itu dia. Jadi kita ingin ini ditutup oleh Sultan. Nah, mudah-mudahan Sultan bisa mengundang calon yang ada itu untuk diskusi di Batangbanyu. Silakan Pak Prof. Jadi saya simpulkan memang artinya ini kan daerah yang
berkumpul, katakanlah orang-orang di atas rata-rata. Nah, maka yang pemimpin itu juga di atas lagi kan rata-rata. Nah, jangan sampai Kalau yang dikritik terus oleh Karena kalau tidak 5 tahun akan datang siapapun wali kotanya, Batang Banyu akan tetap mengkritik. dari tadi kan kita menilai bahwa ternyata yang tampil kemarin ya kan Ya. penilaian kan belum punya data yang lengkap. Ya, belum punya data. Karena berpendapat tanpa data itu solusinya yang tidak akan muncul. Oke, artinya itu kita berharap ada satu Jadi debat. kesimpulannya debat kemarin tuh apa tuh sebenarnya? Tidak ada data. Tidak ada data. Oke, Debat kalau tidak ada data artinya debat tuh judulnya apa gitu kan? Pandiran digetek aja. Jadi kira-kira sampai di situ nanti kita berharap kita akan lihat, kita akan saksikan apakah debat kedua itu bisa menjawab kegelisahan kita, kegalauan kita kalau kata Bang Subhan. Nanti kita akan tunggu itu. Kita Mudah-mudahan pesimis lah, kita pesimis. Tetap pesimis atau optimis? Pesimis. Tapi kita tunggu. Kita tunggu bagaimana jalannya debat. Karena sekali lagi debat ini kan berharap kita lagi sepakat bahwa ini bukan hanya sekedar tahapan kita harus melalui debat, tetapi debat ini sekali lagi harus menjadi alat bantu kita untuk kita punya keyakinan memilih siapa yang akan kita pilih dari 3 orang kandidat itu. Kira-kira. Jadi ini anak-anak, jadi kita belajar Surabaya lah. Ya. Surabaya itu kan kompleks sekali masalah Problemnya. budayanya sangat multi ya. Iya, multi betul. Nah, tapi pemimpin itu pandai memanfaatkan orang pintar. Orang pintar. Nah, dulu kan ada namanya Juan Silas. Ya, jangan silakan. Nah, jadi ada teman saya ada juga situ siang malam bekerja orang-orang pintar. Nah, harusnya dia mengikuti gitu. Nah, Oke. orang-orang pintar yang Oke, itu yang kita Tempat harapkan. untuk berkonsultasi, Iya. berbagi pikiran. Jadi orang sebenarnya bukan orang pintar, orang yang berpikir berdasarkan data dan mengambil kesimpulan berdasarkan data dan fakta. Ini. Oke, baik, terima kasih Bang Akbar, Bang Subhan, Pak Prof, terima kasih juga Kang Dapari. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan tunggu debat kedua. Bagaimana debat kedua nanti, setelahnya kita juga akan diskusikan apakah debat kedua itu sudah cukup memuaskan kita untuk kemudian tadi harapan-harapan kita itu terjawab tidak di debat kedua. Ini memang Terima kasih. pertanyaan. Pasca ini ada nanti ya. Pasca ini ada. Tapi pertanyaannya itu, kalau memang tidak sesuai harapan kita, memilih apa tidak? Nah, ini kan jadi persoalan nih. Nah, karena mungkin boleh jadi juragan berpikir bahwa debat ini kan hanya tidak banyak orang juga. Tapi dananya udah banyak loh. Nah, iya, tidak banyak orang yang kemudian terpengaruh dengan debat. Tidak banyak orang yang kemudian debat ini misalnya bisa mempengaruhi pilihan. Ujung-ujungnya kan ada hal lain. Nah, itu yang Tapi memang tidak boleh. kritik- Kalau semacam itu, Jadi, dananya kan cukup besar nih. Iya. Tapi output partisipasi lemah. Nah, makanya itu nggak mending. Itu. Padahal debat itu kan Itu. untuk meningkatkan partisipasi. Partisipasi. Kan? Nah makanya kan kalau saya melihat kan yang paling Serapan penting, anggaran besar yang, loh. yang paling penting seperti ini Pak Rasidi. Saya melihat sebenarnya nih panelis ini memang perlu saya latar belakang Ini keilmuan panelis yang tadi disampaikan, ya, Kang saya Dapari. melihat kan di pengantarnya si host menyampaikan kan di panelis dari ini tidak ada satupun yang saya lihat panelis itu yang tahu ilmu kota. Jadi berlatar belakang keilmuan Itu kota ya? Itu Iya, kota. kota untuk Dari kota Banjarmasin? Kota Banjarmasin. Nah kalau sudah seperti itu panelisnya, kita bukan melihat persoalan individu, tapi kerangka berpikir kota itu beda dengan kabupaten. Karena kota itu problemnya lebih rumit. Jadi kota itu dia pasti ada kekhususan. ada kekhususan. Nah, jadi harusnya salah satu yang menyusun itu orang yang memang paham mengenai kota, problem kota. Artinya Jadi kira-kira betul lah seperti kemudian oleh Rasidi menggugurkan kewajiban saja. Nah, itu. Padahal kan tujuan debat itu menyeleksi pemimpin yang Iya. berkualitas. Iya. Kan gitu Iya. tujuannya. Nah, jangan sampai itu. Jadi menyelesaikan yang masalah. jadi gini. Ya. Debat itu Kan ditutup ya. pemimpinnya berkualitas. Kemudian panelisnya juga iya. Iya, betul. Nah, lalu yang lain-lain juga iya gitu loh. Nah, Orang-orang sekelilingnya ya. iya, itu harus. Jadi- Masa
ada banyak catatan kita terkait dengan debat pertama. Kalau kita bicara debat Kota Banjarmasin, kita akan saksikan debat kedua seperti apa. Apapun hasilnya, apapun yang ditampilkan dalam panggung debat kedua itu, kita akan ketemu lagi di ngopi Iya. ini. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau bisa yang hadir juga ada dari misalnya yang dari debatnya, yang panelis debat, biar kita bisa tahu kan Oke, seperti apa seperti itu. oke, mudah-mudahan. Baik, terima kasih tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini. Ngopi bicara soal debat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.